Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 5. Di sini saya ingin mengerjakan topik 5 yaitu neraca lajur. Definisi dari neraca lajur. Neraca lajur atau yang biasa disebut worksheet adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca saldo ini sendiri itu terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Penyusunan neraca lajur yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca setelah penyesuaian, kolom laba rugi, atau kolom neraca. Fungsi dari neraca lajur terdiri dari beberapa fungsi dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, dalam pencatatan laporan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur ini akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Nah, ini adalah tampilan dari neraca lajur yang akan kita buat di Excel. Sekarang kita masuk Excel. Nah, sebelumnya ini saya sudah buat kolomnya terlebih dahulu seperti ini. Kita akan buat seperti ini di sheet latihan. Nah, untuk kode akun ini kita akan menggunakan daftar akun. Caranya itu sama dengan kita langsung aja tulis daftar underscore akun. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja tarik ke bawah. Nah, dia otomatis langsung keluar datanya. Kemudian untuk nama akun, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya itu langsung aja kita klik sama dengan, lalu klik VLOOKUP, lalu kita pilih untuk lookup value-nya ini A6, lalu untuk table array-nya ini daftar underscore akun. Untuk kolom indeks namanya ini 2. Lalu untuk range lookup-nya itu false. Nah, kalau sudah ini juga langsung kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk kolom pos saldo di sini juga kita sama menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya masih sama seperti tadi. Lookup sama untuk lookup. Untuk lookup value-nya ini sama A6. Lalu untuk tabel array-nya juga sama daftar akun. Untuk kolom indeksnya ini 3. Dan untuk range lookup-nya ini false. Lalu klik enter. Lalu setelah itu ini kita langsung blok aja ke bawah supaya dia otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini di bagian tabel neraca saldo ini kan ada dua, ada bagian debit dan ada bagian kredit. Nah, kita akan mengerjakan rumus untuk tabel debit dulu ya. Nah, rumusnya itu sama dengan if buka kurung C6 lalu sama dengan petik 2 debit petik 2 lagi titik koma sum if buka kurung, kita masuk ke akun, sheet akun, lalu kita klik yang holder A, lalu titik koma,
akun lagi, lalu kita pilih yang A6, lalu titik koma header E, lalu tutup kurung, lalu tutup kurung. Nah, lalu dikurang dengan ini juga nih, kita copy aja nih dari yang rumus sum if sampai sini, ini kita copy aja. Nah, lalu ini kita tambah dengan sum if buka kurung, kita masuk ke jurnal umum, lalu kita holder B, lalu titik koma kita masuk ke sheet neraca yang neraca lajur latihan ini, lalu kita pilih yang A6, lalu titik koma lagi, kita masuk ke jurnal umum lagi, lalu kita holder E, lalu tutup kurung, lalu dikurang lagi dengan sum if buka kurung jurnal umum, lalu holder B, lalu titik koma, kita masuk ke neraca lajur lagi, lalu kita pilih yang A6, lalu titik koma masuk lagi ke jurnal umum, lalu kita klik yang holder F, lalu tutup kurung, setelah itu titik 2, 0, lalu tutup kurung lagi. Nah, ini kan sudah, lalu ini kita ubah dulu nih jadi accounting, lalu kita tarik aja deh ke bawah. Nah, otomatis nih dia akan keluar angkanya. Kemudian untuk yang kredit, ini rumusnya sama aja, tapi ada beberapa yang diganti. Kita copy aja dulu ya untuk rumusnya. Sebentar. Ini kita copy aja di sini rumusnya. Nah, di sini kita ganti nih debitnya jadi kredit. Lalu untuk yang neraca lajur rumus yang pertama ini kita ganti titik 2E-nya ini kita ganti jadi F titik 2F. Lalu untuk yang kedua ini kita ganti jadi titik 2E. Jadi kayak ditukar aja loh karena ini kan kredit gitu. Udah, lalu enter. Ini kita ubah dulu juga jadi accounting. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan buat total nih di bawah, total dari penjumlahan ini semua. Sebelumnya kita bikin dulu di sini total. Lalu kita buat kita warnain dulu. Kita warnain warna ini. Lalu kita buat. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan sum buka kurung. Nah, udah nih, kita tarik aja deh dari atas sampai bawah. Sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, yang ini juga sama.
rumusnya kayak gitu, sum buka kurung, kita tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan ke sini nih, ke tabel pos laporan. Nah, di sini tuh kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya itu sama dengan VLOOKUP buka kurung, untuk lookup value-nya ini A6, lalu untuk tabel array-nya ini untuk tabel array-nya ini daftar akun, daftar akun, titik koma lagi untuk kolom indeksnya ini 4, lalu untuk range lookup-nya ini false. Nah, sama ini juga kita tarik aja langsung ke bawah sampai sini. Nah, dia otomatis kebaca neraca dan laba rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel laba rugi. Di sini ada dua, ada debit dan kredit. Pertama kita kerjakan dulu untuk yang debit. Rumusnya itu kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung F6 atau neraca yang ada di pos saldo, lalu sama dengan petik 2 laba rugi. Petik 2 lagi, lalu titik koma, kita masukkan karena ini debit, jadi kita masukkan yang ada di neraca saldo di kolom debit di sini, berarti kan D6. Lalu titik koma 0 tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita ubah lagi nih jadi counting. Lalu kita tarik deh sampai bawah. Maaf. Oke, ini harus sama dengan. Nah, tadi kurang spasi untuk di bagian laba rugi. Karena pengerjaan ini tuh salah penulisan aja tidak akan terdetek datanya. Oke, kemudian kita ke yang kolom kredit. Rumusnya juga sama, kita menggunakan rumus if. Di sini sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik 2 laba spasi rugi, petik 2 lagi, titik koma, karena ini kredit jadi kita ambil yang E6 yang ada di kredit, kemudian titik koma 0 lalu tutup kurung. Nah, ini juga kita ubah dulu ya jadi counting, lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat penjumlahan dulu. Di sini kita jumlahin dulu. Sama dengan sum buka kurung blok aja sampai bawah. Tutup kurung, enter. Lalu juga sama untuk yang kredit sama dengan sum buka kurung dari atas sampai dengan sini. Tutup kurung, enter. Nah, lalu kita akan buat pada kolom neraca. Nah, ini kan sama nih ada debit dan kredit. Kita akan buat yang debit terlebih dahulu. Caranya itu sama, kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik 2 neraca petik 2 titik koma, karena ini debit jadi kita masukkan D6 yang di debit, lalu titik koma 0 lalu tutup kurung. Kita ubah lagi ke accounting, lalu ini kita tarik.
Nah, selanjutnya di bagian kredit juga sama rumusnya. If buka kurung F6 sama dengan petik 2 neraca, petik 2 lagi, titik koma, yang kredit yaitu E6, titik koma 0 lalu tutup kurung. Nah, kita ubah lagi jadi counting. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini kita jumlahin juga. Di sini sama dengan sum buka kurung tutup kurung. Yang ini juga sama, sum buka kurung Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kan di bagian laba rugi dan neraca kan terdapat selisih ya. Nah, caranya itu di sini kita buat nih sama dengan sum buka kurung kredit dikurangi dengan debit tutup kurung. Di sini juga sama, di bagian neraca juga sama, terdapat selisih, caranya juga sama nih, sama dengan sum buka kurung debit dikurangi dengan kredit. Nah, lalu ini kita jumlahin deh. Di sini sama dengan sum buka kurung enter. Lalu yang ini juga sama, sum buka kurung enter. Nah, ini sudah balance. Kalau seperti ini kita rapikan dulu untuk warnanya. Kita bedain ya warnanya. Oke, lalu ini juga kita tabelin deh. Nah, sudah seperti ini untuk neraca lajur pada PT FEB Yarsi. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.